Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu, tamu-tamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah berdoa mudah-mudahan rencana untuk menunaikan ibadah yang suci ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Mulai dari tes kesehatan lulus, yaitu istita'ah, kemudian tes pelunasan lulus, duitnya ada. Amin. Kemudian praktek haji nanti di asrama haji, ya. Kemarin kita baru praktek umroh. Rencana praktek hajinya kapan ya Mas Ando? Berlebaran ya. Berarti ramai nanti ya di asrama haji ya. Jadi kalau habis lebaran praktek di asrama haji biasanya crowded, ramai. Dari berbagai penjuru datang, ada dari Lampung Tengah, ada dari Lampung Timur. Ya karena sudah mendekati kan Bu. Kalau sekarang ini masih sepi. Seperti yang kemarin kita waktu praktek umroh kan masih sepi Bu ya. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ya. Nanti saya ingin selalu mengulas dan menggarisbawahi akan disampaikan oleh Pak Musal bahwa setiap jemaah haji di Indonesia diharapkan oleh Kementerian Agama untuk bisa berhaji mandiri, ya. Artinya setiap pribadi harus tahu persis cara tawaf, cara sa'i, kemudian cara wukuf, menginap di Musdalifah, dan cara melontar jumroh, ya. Jadi itu yang diharapkan. Tidak harus tergantung kepada pembimbing atau muthaif. Karena pembimbing itu pertama jumlahnya terbatas, ya. Jumlahnya nggak mungkin 5 orang dibimbing satu, nggak mungkin, ya. Ataupun 20 orang dibimbing satu, nggak mungkin. Pasti jumlahnya banyak. Jadi yang dibimbing banyak, yang membimbing satu. Sehingga apalagi di Ka'bah nanti, di depan Ka'bah itu sangat-sangat tidak mungkin crowded. Ya. Kalau orang memaksakan mungkin, ya, maka itu pasti akan ada pelanggaran-pelanggaran terhadap tawaf. Ya. Mungkin kebanyak senggolan laki perempuan, banyak senggolan. Kalau senggolan nggak sengaja nggak apa-apa, tapi kalau disengaja gawat. Sebab ada etnis tertentu atau rombongan tertentu atau KPH tertentu, entah dari luar negeri atau dalam negeri, yang mereka kayak pawai itu ya, perempuannya di tengah, laki-lakinya keliling kayak rantai itu, ya, kemudian jalan bareng. Nah, itu sebenarnya sangat mengganggu, ya. Yang kedua ya kemungkinan besar untuk senggolan laki-laki perempuan. Yang ketiga kemungkinan besar Ka'bahnya tidak sebelah kiri, bisa jadi mungkin Ka'bahnya di depan dada, ya, atau mungkin Ka'bahnya di belakang, ya, dan lain-lain, ya. Padahal kan ya jalan biasa lah, muter Bu, normal aja jalan biasa muter, sehingga Ka'bah selalu sebelah kiri kan, Ka'bah, ya. Nah itu
Dan kemarin sudah disampaikan oleh Pak Musal seperti itu waktu di rumah ya, bahwa tiap pribadi harus tahu persis bagaimana caranya umroh, bagaimana caranya tawaf, sa'i dan tahallul ya. Sehingga tidak selalu tergantung dengan muthaif ya. Dan saya sudah terangkan berkali-kali di sini kan bahwa bacaan-bacaan itu semampu kita ya. Yang kita bisa hafal, yang bisa tahu, ya itulah yang kita baca ya. Jangan sampai memaksakan harus baca yang rumit-rumit ya. Dan tidak harus dihafal, boleh dibaca saja gitu, dibaca ya. Nah, makanya daripada kita baca tulisan Latin ya, tulisan Latin Allahumma tapi nulisnya pakai Latin itu. Nah, itu malah nanti enggak, kalau orang Sunda bilangnya enggak resep ya. Nggak ada kenikmatannya itu. Kalau Arab tapi bacanya tulisan Latin, itu nggak ada nikmatnya. Nanti yang panjang jadi pendek, yang pendek jadi panjang, ya. Jadi ya sudah, yang ibu-ibu mampu saja. Kalau saya mampunya hanya baca kulhu, ya udah baca kulhu aja. Saya mau mampunya hanya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ya udah itu saja. Ya. Yang penting kan ketika awal tawaf kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim kan. Kemudian sekali lagi semuanya sunnah. Kemudian ketika kita muter di Ka'bah itu dari rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi jangan sampai ketakutan ya. Termasuk kalau kita buang angin ya atau kentut ya, tenang saja, kita minggir sedikit, kemudian berwudu kalau bisa di tempat wudu yang resmi, kalau enggak ya pakai semprotan itu yang sudah saya ajarkan ya. Jadi yang penting tangannya basah kuyup, disemprot-semprot itu. Kemudian kita mengambil yang rukun-rukunnya saja ya, yaitu membasuh wajah ya, kemudian membasuh tangan sampai sikut, kemudian rambut, kemudian kaki. Nah, itu yang rukunnya saja. Yang harus basah ya. Yang lain kan sunnah, berkumur sunnah, menghisap air ke hidung sunnah ya. Nah, jadi dalam keadaan yang crowded, darurat seperti itu, kita cari yang rukunnya saja, yang wajibnya saja, yang menyebabkan wudhu kita sah ya. Ya, kita niat karena Allah, ya Allah saya mau wudhu ya, walaupun hanya dengan semprotan. Sebab kalau dengan semprotan kita mau berkumur, ya lama lah. Penuhnya lama itu. Apalagi bocor kan, ya. Bocor lah, pasti bocor. Ya, jadi sudah tanpa kumur-kumur, ya, tanpa menghisap air ke hidung, ya. Pokoknya yang wajib-wajib saja, ya. Wajah, yang penting wajah ini betul-betul basah ini, dari ujung tubuhnya rambut sampai jenggot, dari telinga kanan, telinga kiri, yang penting basah, ya. Dan itu tidak sulit dengan semprotan ya. Maka diharapkan nanti kalau bisa bawa semprotan ya masing-masing. Kemudian tangan sampai siku Bu ya, sampai siku. Kemudian kepala yang wajibnya saja, rukunnya saja, sebagian saja itu, nggak usah semuanya. Ya. Kemudian yang kaki, ya selesai. Jadi tidak usah ketakutan, karena apa? Karena itu rumah Allah. Kita sebagai tamu, ya. Kita sebagai tamunya Allah sebagai tuan rumah pasti akan melindungi, menjaga dan melayani kita sebaik-baiknya. Ya. Jadi nggak perlu ketakutan. Nah, kita perlu ketakutan kalau kita merasa hati kita takabur atau sombong, ya. Apalagi kita menghina orang, ya. Nah, itu siap-siap saja akan ada hukuman kontan dari Allah kalau kita takabur. Makanya kita jaga lisan, jaga hati, jangan sampai kita merendahkan orang lain, ya, meremehkan orang lain, menghina orang lain. Ya. Kadang-kadang ucapannya singkat. Gitu aja nggak bisa, saya aja bisa kok. Nah, itu kalimat seperti itu sangat berbahaya.
sangat-sangat berbahaya, dan itu bisa berbalik langsung ke diri kita, bisa berbalik 180 derajat ya. Badannya gede kok sakit sih, saya aja yang kurus enggak, itu bisa langsung sakit Pak kita Pak ya. Makanya jangan banyak komen ya, mau gendut, mau kurus, mau kerempeng, kalau sudah waktunya sakit ya sakit ya. Jangan sampai kita berkomen, ya Allah badannya gede kayak gitu bisa sakit, saya aja yang kurus enggak. Itu nggak boleh ngomong begitu ya. Jadi dijaga ya, termasuk jangan mencela makanan, termasuk jangan menghina orang. Sebab nanti jamaah haji itu di sana fisiknya macam-macam Bu. Saya nemuin berbagai macam, ada yang jalannya miring-miring. Memang dia cacat dari Indonesia ya udah cacat. Ada yang jalannya miring, ada yang apa namanya, katakanlah misalnya jarinya hanya 3 gitu ya, katakanlah begitu. Itu kita jangan sampai mencela. Kok jari cuma 3? Jangan, udah. Jadi ketika Bapak Ibu nanti melihat profil ataupun fisik ya, fisik tubuh jamaah haji yang macam-macam dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia, dari berbagai pedalaman, ada yang dari pedalaman Aceh, ada yang dari pedalaman NTT, ada yang dari pedalaman Jowo, ada yang dari pedalaman Sulawesi, Makassar. Kan orangnya kadang-kadang aneh-aneh ya, aneh-aneh, kadang-kadang kelihatannya kayak nggak mandi. Udah jangan dikomen, jangan ini Bapak itu kayaknya nggak mandi deh, jangan. Ya pokoknya diam aja ya. Lebih baik kita senyum, Assalamualaikum Bapak, dari mana Pak ya. Jadi diramain aja, diramain ya. Bapak Indonesia kan? Iya. Mana Pak Indonesianya? Sunda. Sundanya mana Pak? Garut. Ya udah gitu aja. Jadi penampilannya nanti macam-macam Bu. Dari yang penampilannya sempurna, gagah, ganteng, kayak Mas Hafiz, ada yang penampilannya kayak orang reot-reot gitu ya. Ada Bu, ada semua ya. Nah itulah di situ makanya kita dilarang untuk melakukan perbuatan fasik ya. Menghina orang itu termasuk fasik Pak, menghina orang ya. Wala rafasa wala fusuq wala jidal. Rafas itu yang berkaitan dengan nafsu syahwat, itu rafas yang berkaitan dengan nafsu birahi, seksual. Karena nanti bapak-bapak juga akan melihat bahwa perempuan-perempuan Indonesia juga cantik-cantik Pak. Jadi keliru besar kalau yang dikatakan bahwa yang cantik itu hanya yang dari Timur Tengah, yang hidungnya mancung, dari Palestina. Enggak, orang Indonesia juga cantik-cantik. Nah itu nanti dijaga Pak hatinya ya. Dan sampai, ini kayaknya lebih cantik dari istri saya nih. Jangan ya. Dijaga itu Pak, dijaga ya. Ada yang haji itu masih gadis, ada. Masih perawat, masih gadis, ada. Ini hati-hati nih, jangan sampai nanti, ini kayaknya cocok untuk saya. Jangan ya. Dijaga Pak ya. Itu setan itu akan membisikkan kita, karena itu memang seluruh Indonesia kan, seluruh Indonesia, seluruh dunia kumpul ya. Jadi setelah saya merenung, pantas Allah melarang rafas, karena nanti kita akan ketemu dengan segala jenis manusia ya, baik yang sempurna maupun yang ganteng, gagah, cantik, jelita, ada semua. Dijaga mata, jangan sampai berbuat rafas. Kemudian dijaga jangan sampai berbuat fasik, perbuatan dosa, menghina, mengejek, merendahkan, ya, marah-marah, maki-maki, ya, jangan. Kemudian wala jidal, jidal itu perang mulut, ya, bantah-bantahan yang nggak keruan. Jadi kalau hanya sekedar menunjukkan hadisnya, yang saya lakukan ini ada dasarnya Pak, maaf, ya, kami sudah berguru, kami sudah belajar, ini hadisnya ada. Bapak kenapa sholat maghribnya tidak di Arafah, kok sholat maghribnya di Musdalifah? Itu sunnah Nabi, Nabi mengajarkan begitu. Nah sebatas itu saja, jangan debat kusir itu loh, debat kusir bantah, jangan, nggak ada guna ya. Sekedar menjawab boleh ya. Bapak Ibu sekalian, jadi ini kemarin sudah sampai lingkaran ke Musdalifah ya, kemarin berihram sudah, tarwiyah sudah, wukuf sudah, Musdalifah. Kemarin kita sampai Musdalifah. Yang di Musdalifah itu jangan keluar dari Musdalifah sebelum jam 00 ya. Di Musdalifah itu kan malam Pak ya. Siangnya kan wukuf di Padang Arafah, malamnya kan di Musdalifah.
yang saya kemarin sudah terangkan bahwa perpindahan dari satu titik ke titik lain itu memerlukan kesabaran, ya. Misalnya dari setelah berihram mau tarwiyah itu di sini nunggu bis nih, nunggu bis. Yang saya katakan tadi seharusnya kita tarwiyah itu tanggal 8 pagi, ya. Tapi karena alasan teknis pemerintah Saudi nggak sanggup menyediakan bis pagi, nggak sanggup karena crowded, padat, maka pemerintah Saudi menyediakan bisnya malam tanggal 8, ya, malam tanggal 8. Jadi kita nanti naik bis di sini, ya. Kalau yang sudah tarwiyah, artinya kita sudah resmi mendaftar, nama-nama kita ditulis, ya, nama-nama kita ditulis, tangan boleh, ketik boleh, kemudian kita sodorkan kepada ketua regu ke ketua rombongan ke ketua kloter, nanti ketua kloter kontak dengan orang Arab, ya, dengan pihak maktab. Nah, nanti akan dikasih bis. Kita bayar itu untuk bis sama untuk makan, Bu. Jadi kita bayar 250 real itu untuk bis plus makan, ya. Walaupun makan paginya itu hanya roti sama telur, ya, makanan paginya. Nah, kalau yang makanan normalnya berarti siang sama malam, ya. Jadi di tarwiyah itu di Mina, ya, tarwiyah itu di Mina, Bu, ya. Itu kita tidak kelaparan karena kita bayar, ya. Maka kita jangan sampai kena provokasi. Oh, udah jangan tarwiyah, nanti kamu kelaparan, nanti kamu hilang, nanti kamu sakit, nanti kamu enggak. Itu semua adalah provokasi yang tidak berdasar, ya. Jadi lebih baik mengatakan, Pak, silakan Bapak tarwiyah, saya enggak. Lebih baik begitu. Karena tarwiyah itu jelas-jelas sunnah hukumnya, ya, jelas. Jadi tarwiyah itu bukan ajaran liar, Bu, bukan ajaran liar, tapi sunnah hukumnya. Nah, kenapa pemerintah kita tidak melakukan tarwiyah? Karena mungkin penghematan. Kita berprasangka baik aja lah, berprasangka baik kepada Kementerian Agama sama pemerintah Indonesia, mungkin karena penghematan, ya. Jadi itu saja. Kalau hukumnya jelas, seluruh ahli fikih tidak ada yang menolak. Seluruh ahli fikih, mau mazhab Syafi'i, mau mazhab Hanafi, mau mazhab Hambali, mau mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, ya, 4, ya, yang resmi diakui oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu semuanya mengakui tarwiyah itu ada. Nah, ini antri bis. Nah, kita kemarin sudah saya sampaikan, mungkin karena ada yang belum ikut kemarin, tapi video saya kan sudah ada, ya. Jadi di tarwiyah ini adalah malam tanggal 8. Sehingga kita di sini terpaksa bermalamnya 2 malam. Bermalamnya 2 malam. Seharusnya 1 malam, seharusnya, yaitu malam tanggal 9, ya. Tapi karena alasan teknis, maka bermalamnya otomatis terpaksa 2 malam, yaitu malam 8 dan malam 9 di sini. Kita dari sini setelah berihram kan berniat kan, labbaika Allahumma hajjan, ya, dari hotel ini, dari hotel. Dan tarwiyah, di tarwiyah itu aslinya adalah Rasulullah dan para sahabat mengumpulkan bekal, ya, mengumpulkan bekal untuk pergi ke Arafah. Bekalnya yang utama adalah air, ya, karena kan namanya padang pasir panas, ya, sehingga perlu air. Yang utama air. Kalau makanan, ya otomatis bawalah kayak roti-roti kering. Kalau orang Arab ini, ya, orang Arab kan memang makanannya roti kering, ya. Kalau bahasa kita namanya rocker, ya. Jadi rocker itu bukan penyanyi rock, bukan, tapi roti kering, rocker, ya. Kemudian nanti dicelup pakai apa? Ya, dicelup, ya. Nah, di tarwiyah ini kita melaksanakan sholat seperti biasa, hanya sholatnya dikosor, yang 4 jadi 2, ya, yang 4 jadi 2 dikosor. Udah saya terangkan itu. Ini ngulangin aja. Kemudian tidak dijamak, ya, tidak digabung antara zuhur dengan asar, tidak digabung, tidak, ya. Kemudian
Maghrib dengan Isya juga sendiri-sendiri ya. Jadi sholat dikosor tapi tidak dijamak. Sholat dikosor tapi tidak dijamak. Jadi semua yang 4 jadi 2 ya. Sholatnya tetap di waktu zuhur, tetap di waktu asar, tetap di waktu isya, tetap di waktu subuh ya. Nah kemudian pas pagi-paginya tanggal 9, nah kita siap-siap untuk wukuf di Arafah. Di sini juga nunggu bis, antri juga, apa sabar. Nanti bis yang sudah kita bayar Bu, nanti jemput ke Mina, menjemput kita yang di Mina untuk diantarkan ke Arafah wukuf. Ya. Kalau yang tidak tarbiyah kan dari sini langsung ke sini Bu, seret ke sini ya, masing ya, nggak lewatin kuning yang kedua ya kan, sini. Nah, jadi kita tidak bermalam di Arafah, kita tidak bermalam, kita bermalamnya di Mina, tarwiyah di Mina ya. Oke, pagi-pagi kita berangkat ke sini Bu, pagi-pagi ya, sekitar jam 7 sampai jam 8 lah dijemput ya. Ya tentu setelah sarapan ya, setelah sarapan. Walaupun sarapan paginya hanya telur sama roti nggak apa-apa, lumayan kan telur sama roti. Nah sampai di Padang Arafah, insya Allah sebelum zuhur ya, sebelum zuhur ya. Kadang datang jam 10, kadang datang jam 11 ya, sebelum zuhur. Kan mulai wukufnya itu kan zuhur ya. Minta air minumnya Mas, dibukakan ya, ditaruh di bawah aja. Dimulai dari jam zuhur ya, pokoknya azan zuhur, diawali dengan khutbah dulu ya, khutbah, kemudian sholat, zuhurnya 2 rakaat, asaran 2 rakaat, dijamak. Nah inilah kalau di Arafah ini dijamak Pak Yasin. Kalau di Mina enggak dijamak. Di Mina enggak dijamak, tapi di Arafah dijamak. Zuhur 2 rakaat, kemudian berdiri lagi qomat, asar 2 rakaat. Jadi zuhur dengan asar bareng di waktu zuhur ya. Di sini kemudian diawali dengan khutbahnya sudah saya sampaikan tadi, khutbahnya yang berbobot lah ya, mengingatkan para jamaah untuk tidak santai-santai dan tidak main-main, karena haji ini nunggunya lama ya, kan 15 tahun, kemudian harganya mahal. Kalau sampai di Arafah tidur ya, ingatkan jangan sampai tidur, jangan sampai keluyuran, jalan-jalan nggak keruan ya. Bahkan saya anjurkan selama wukuf di Arafah ini HP untuk sementara di off kan dulu, nggak lama kok, cuma 6 jam, dari jam 12 sampai jam maghrib ya. Jadi ya kita pesan sama orang rumah di sini, nanti dari jam sekian sampai jam sekian jangan nelpon ya. Tuh. Jadi kalau di sini kita di sini zuhur, kan wukuf mulai dari zuhur sampai maghrib ya. Kalau di Arab Saudi zuhur ya, berarti di Indonesia jam berapa Pak? Ayo tebak Pak, tebak. Di Indonesia di Arafah jam zuhur jam 12. Di Indonesia jam berapa? Jam 4 asar. Jam 4 asar ya. Jam 4. Jadi di sini jam 4 sore. Di sana jam 12. Selisihnya 4 jam, Bu. Ya. Ya. Jadi Arab Indonesia selisihnya 4 jam. Itu dicatat betul tuh, dicatat betul. Sehingga nanti kalau mau nelpon keluarga di sini, diingat-ingat jangan sampai kita nelpon keluarga sini lagi jam 2 lagi tidur, lagi nyenyak tidur jam 2. Kita dari Arab nelpon, kan nanti kaget itu pun. Ada apa? Ya. Jadi kalau mau nelpon dari Arab berarti kan harus ya pokoknya gitu caranya. Selisihnya 4 jam aja ya, selisihnya 4 jam. Kalau di Arab jam 12, di sini jam 4. Jadi Indonesia lebih dulu ya, Indonesia lebih dulu ya. Jadi kalau Arab jam 12 tinggal tambah 4 aja Bu ya.
Misalnya ibu mau nelpon zuhur ya, aku mau nelpon zuhur nih. Tapi maksudnya di luar ini loh ya, di luar ini, di luar. Setelah semua haji beres baru telepon-teleponan ya. Nah, jadi ketika mau telepon ke orang Indonesia, misalnya ibu nelpon jam 12 habis zuhur. Oke, ibu harus mikir, oh zuhur berarti di Indonesia jam 4. Nah, berarti harus pada sholat asar ya. Oke. Kalau misalnya ibu, saya mau nelpon dari Arab jam 9 malam, jangan bu, jam 9 malam berarti 10, 11, 12, 1, jam 1. Orang Indonesia lagi pada tidur nyenyak. Ya. Jadi jangan nelpon ke Indonesia jam 9 malam. Atau jangan malam lah, jangan malam. Ya. Semalam-malamnya ibu dari Mekah ngebelnya habis asar. Nah kalau ibu dari Mekah ngebel habis asar kan jam 5 kan? Jam 5 kan? 6, 7, 8, 9. Nah jam 9 belum tidur. Tapi ya udah siap-siap keperaduan, udah siap-siap ya. Udah siap-siap mau tidur, tahu-tahu kering. Ya. Jadi ibu-ibu kalau mau nelpon ke sini itu paling sore ba'da asar. Ya. Jangan ba'da maghrib, jangan ba'da isya. Orang Indonesianya udah mimpi, udah tidur ya. Jadi gitu Bu ya. Oke, kembali ke sini. Itu tadi selingan aja, selingan kalau mau nelpon. Jadi ini untuk wukuf ini kalau bisa HP-nya di-off-kan dulu selama 4 jam atau 5 jam ya. Dari zuhur sampai maghrib. Ya. Di tempat wukuf inilah kita mencurahkan semua isi hati dan perasaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk wukuf ini boleh sambil berdiri, boleh sambil duduk, boleh di dalam tenda, boleh di luar tenda. Pokoknya cari suasana yang enak, ya. Jangan sampai terbawa arus karena orang pada di tenda semua, kita wajib di tenda. Enggak, bebas. Wukuf itu bebas, ya. Nah, tapi kalau di luar panas banget Ustaz, panas banget, saya di tenda biar adem, itu boleh. Jadi cari yang nyaman pokoknya lah ya, cari yang nyaman. Jadi masuk tendanya itu bukan karena ikut-ikutan. Oh berhubung orang pada di tenda semua, saya ikut di tenda. Enggak, jangan ikut-ikutan. Ya. Jadi prinsipnya wukuf itu bebas, bisa di luar tenda, bisa di dalam tenda. Cari yang paling nyaman. Kalau di luar nyaman di luar. Nah, tapi kalau di luar, Ustadz bang panasnya luar biasa, kulit terbakar semua. Ya udah di dalam tenda. Ya. Disinilah kita berzikir, berdoa, ya, bertobat, boleh membaca Al-Quran, boleh, ya, tidak usah nunggu mana sih yang mandu saya, kok nggak ada yang mandu saya, ya, nggak usah tergantung seperti itu, udah mulai saja, pokoknya asal sudah dengar khutbah, sudah sholat, zuhur sama asar, udah mulai wukuf, ya. Berzikir, berdoa, doa mulai dari misalnya membaca Al-Fatihah boleh, kemudian ayat kursi boleh, kemudian 2 ayat terakhir boleh, 2 ayat terakhir Al-Baqarah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, itu bagi yang hafal monggo, bagi yang hafal ya. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Jadi silakan ibu-ibu, bapak-bapak berdoa bisa selang-seling ya. Bisa berdoa, beristighfar, bersolat kepada Nabi, baca Quran. Jadi kalau diselang-seling kan nanti nggak bosan Bu, diselang-seling itu loh ya. Berdoa sudah, baca Quran sudah, sholat kepada Nabi ya, istighfar, bertobat ya. Jadi selang-seling. Oh, ini soalnya 5 jam Bu di sini Bu. 5 jam kan lama itu ya, lama.
Nah, disitulah kita merenung, ya Allah, ampuni dosa-dosa saya selama hidup, ya Allah. Saya sekarang umurnya sudah 40, ya Allah, saya sudah 50, ya Allah, dan entah kapan saya akan Engkau panggil. Saya tidak mau di akhirat nanti saya celaka, saya tidak mau di akhirat masuk neraka, ya Allah, nggak mau, ya Allah, nggak mau, sambil menangis, ya. Jadi silakan baca zikir doa, zikir doa, zikir doa sampai waktu maghrib. Nah, sampai waktu maghrib kita tidak sholat maghrib di Arafah, tidak, tapi kita sholat maghribnya di Musdalifah, ya, di jamak takhir, ya, jamak takhir. Jadi maghrib ditarik waktu isya, maghrib ditarik pada waktu isya. Nah, karena di sini juga antri dari Arafah ke Musdalifah ini kan bisnya antri, Bu, bisnya antri bisa 2 jam, ya, bisa 2 jam paling cepat lah antri bis itu. Karena manusia jutaan, bisnya sedikit, ya. Nah, sehingga itu seperti yang saya sudah gambarkan kemarin di video, kita berbaris menuju ke pintu gerbang keluarnya Arafah, ya. Disitulah nanti ada jalan aspal besar, disitulah bis itu mondar-mandir itu, wush, wush. Nah, di pas bisnya itu berhenti di pintu gerbang kita, di pintu gerbangnya dibuka oleh petugas kan, seret. Nah, nanti yang paling depan maju, ayo maju, bapak-bapak maju, masuk, masuk, masuk. Nah, setelah dianggap penuh, stop, stop, stop. Ya, stop. Baru habis itu ditutup lagi pintu, bis melaju, wush. Ya. Jadi yang di dalam itu, yang di dalam apa namanya pagar, antri, ya, antri, ya, antri, sabar, capek berdiri, duduk. Kalau saya senangnya duduk di bawah, ya, ya, di bawah insya Allah nggak najis lah, orang di situ nggak ada kotoran kucing, nggak ada kotoran anjing, kok nggak ada. Duduk aja di bawah, ya, insya Allah. Terus nggak, ya kecuali ada orang ngompol, ya, ada orang beser sambil berdiri, ya itu kecuali, ya. Tapi insya Allah secara umum Arafah bersih, ya. Di Musdalifah kita acara pertama adalah sholat. Acara pertama di Musdalifah sholat, yaitu maghrib dan isya, ya. Wudunya di mana? Toilet banyak, ya. Jangan takut wudunya di mana, toilet banyak. Jadi Musdalifah itu lapangan terbuka lebar, toiletnya banyak, ya. Silakan wudu, kemudian menghadapnya kemana? Ada pelang, ada rambu. Jadi ada tiang tinggi nanti, ada tulisannya kiblat, ya. Ada tulisannya kiblat. Kalau kiblatnya ke sana, berarti kita menghadapnya ke sana. Kalau tulisan kiblatnya ke sana, berarti kita sholatnya menghadap ke sana. Ikuti aja apa tiang tinggi yang ada pelangnya, ya. Ada pelangnya runcing ini, pelangnya runcing kayak gini, pelangnya. Ada tulisannya kiblat. Ya, jadi arah sholatnya ngikuti tiang itu, wudunya di situ banyak toilet, tinggal pilih aja. Ya kalau soal antri ya antri lah, tapi ya insya Allah antrinya nggak terlalu banyak lah, ya. Setelah sholat maghrib sama isya, barulah kita berdoa berzikir semampu kita. Kalau capek tidur, ya, kalau capek tidur, atau sebelum tidur cari kerikil 7 butir. Cari kerikil 7 butir untuk persiapan besok melontar jumroh akobah, ya. Untuk persiapan besok melontar jumroh, ini besoknya ini, Bu, ya. Jadi ini malam, ini besok paginya melontar jumroh akobah, 7 kerikil. Jadi yang dilontar hanya satu, namanya akobah saja, ya. Nah, di Musdalifah ini kita berzikir sampai tengah malam, ya. Kalau capek tidur aja kalau capek, ya. Sambil tidur, sambil berzikir, ya. Kalau ada tasbih boleh diputar-putar, subhanallah, 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 sampai ngantuk. Ya, di Musdalifah ini tergantung situasi dan kondisi, ya. Kadang rapatnya luar biasa, ya. Saya haji terakhir 2016, melihat Musdalifah itu padat, Bu. Jadi nyari tanah kosong itu agak sulit, ya. Itu 2016. Ini sekarang 2000 berapa ini? 2025, nggak tahu nih Musdalifah itu rapatnya kayak apa. Kalau yang 2007, ya, itu Musdalifah itu masih kosong.
Jadi lapangan kosongnya itu banyak gitu lah, kayak lapangan bola voli lah ya, lapangan bola voli, lapangan basket itu kosong banyak lah, banyak kosong. 2016 udah mulai rapat, sehingga kami terpaksa di tempat-tempat yang banyak batu. Ya. Nah mudah-mudahan 2025 ini bapak-bapak, ibu-ibu masih dapat rezeki bisa masuk ke Musdalifah, ya, gelar tikar, bisa tidur dengan nyaman. Ya, jadi pokoknya asal ada tanah aja tidur di situ pakai tikar. Ya. Nah kalau misalnya rapat manusia ya kita nggak bisa tidur, paling berdiri begini di Musdalifah berdiri. Ya. Nah saya nggak tahu ini situasi terakhir sekarang ini. Nah makanya untuk jamaah haji yang lansia atau yang sakit-sakitan atau sakit beneran lah, bukan sakit-sakitan, sakit beneran, itu di Musdalifah itu hanya lewat saja Pak, lewat. Nah itulah yang namanya murur, ya, murur. Jadi dia tidak turun dari bis. Nah, kalau kita turun Bu, karena saya lihat ibu-ibu ini, bapak-bapak ini masih muda-muda semua, sehat ya. Pak Yasid walaupun jawabnya putih tapi masih sehat. Ya. Jadi di Musdalifah kita turun sampai tengah malam. Nah setelah setengah malam jam 1 jam 2 baru siap-siap untuk menuju ke Mina. Menuju ke Mina barulah sampai di tenda Mina baru melontar Jumrah Aqobah. Jadi melontar Jumrah Aqobah ini nanti nunggu jadwal. Jadi nanti kita dikasih jadwal sama pihak Saudi, kelompok kita Indonesia melontarnya jam berapa? Apakah habis zuhur, apakah habis asar, atau habis maghrib? Ya. Sebab biasanya yang pagi, yang melontarnya pagi, jam 6, jam 7, jam 8, waktu duha, itu biasanya orang-orang Afrika. Ya, orang-orang Afrika. Nah, kalau kita nekat melontarnya pagi, bisa tabrakan sama orang Afrika. Kalau tabrakan takut injak-injak. Ya. Jadi kita jangan ego ya. Udah kita ikuti aja jadwal yang sudah ditetapkan oleh Saudi. Nah, melontar Jumrah Aqobah ini betul-betul pengalaman pertama bagi Bapak Ibu ya. Pengalaman pertama, dan biasanya yang tahun-tahun kemarin itu macam-macam. Ada yang pulangnya jalannya tambah jauh. Nah, kalau bisa nanti minta kan nanti waktu melontar jumroh itu kan ada yang memandu. Nah, kita harus pastikan betul melalui ketua kloter dan ketua rombongan bahwa si pemandu ini harus tahu jalan, ya. Jadi seperti yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Musal ya. Jadi setelah melontar jumroh itu jangan turun pakai lift, jangan. Ya. Kalau nggak salah kemarin Pak Musal bilang kita melontar di lantai 3 ya Pak ya. Ya, jadi khusus kan untuk melontar itu kan ada lantai dasar, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 sampai lantai berapa ya? 5 ya. Nah, kita lantai 3. Nah, jadi jangan coba-coba turun ke bawah pakai lift, itu jangan. Pokoknya kita tetap di lantai 3. Jadi berangkatnya lantai 3, pulangnya juga lantai 3 itu, ya. Jadi kita pastikan bahwa nanti yang memandu itu adalah yang tahu jalan. Yang mandu orang Arab, biasanya pakai bendera juga dia, pakai bendera gitu. Nah kalau yang mandu itu jalannya ngebut, ya kita harus tegur. Ya, Syekh, mahlan. Nah itu, mahlan itu artinya alon-alon, ya, pelan-pelan, ya jangan ngebut. Soalnya kalau bagi yang tua-tua itu yang mandu itu kan pakai bendera, itu jalannya kadang-kadang ngebut. Ya, sehingga kita ketinggalan. Jadi kita minta supaya ya ditepuk aja sini lah, ya. Mahlan, Syekh, mahlan. Mahlan, ya. Mahlan itu artinya pelan-pelan, ya. Bahasa Jawanya itu alon-alon. Jadi hampir sama tuh. Mahlan, pelan, alon, hampir sama, ya. Ya, mahlan, pelan, alon, hampir sama itu. 3 bahasa itu hampir sama. Jadi kan dari Musdalifah kita ke Mina dulu. Ke Mina kita indah, ya. Nunggu jadwal, ya. Jadi disitulah kita nanti tanya kepada ketua regu, tanya kepada ketua rombongan, jadwal kita melontar Aqobah kapan? Apakah pada zuhur, pada asar, pada maghrib, atau pada isya?
Ya, di antara itulah ba'da zuhur, ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya. Kalau pagi-pagi banget kayaknya nggak boleh. Kalau pagi-pagi banget nggak boleh, karena takut tabrakan dengan orang luar negeri, orang Afrika terutama yang gede-gede, ya, yang langkahnya panjang-panjang, ya. Nah, jadi untuk melontar itu nanti kita diantar, Bu, diantar sama ada pemandunya, dan itu yang nunjuk pemerintah Arab Saudi. Kemudian ya kita pesan aja melalui ketua kloter. Saya pikir ketua kloter itu harus bisa bahasa Arab lah ya, ketua kloter. Supaya ketua kloter itu berani bicara sama pemandu itu, agar jamaah kita habis melontar ini pulang ke tenda lagi, jangan muter-muter. Jadi ini cerita-cerita yang tahun lalu itu macam-macam, Bu. Cerita tahun lalu itu ada yang habis melontar, karena ini kan pengalaman perdana kan. Jadi belum tahu pulangnya lewat mana. Nah itu tadi, makanya saya sarankan si pemandu itu harus betul-betul tahu jalan pulangnya. Tuh, kita pastikan itu si pemandu itu. Dan yang kedua, si pemandu itu jalannya jangan ngebut, ya, ngebut. Kalau ngebut kita nasihati. Dan kita kalau bisa ya jangan keluar dari, jangan kita nyari jalan sendiri, jangan, Pak. Ya, nanti nyari jalan sendiri tambah jauh. Ya, ada yang lewat jalan layang. Panas, Bu. Panas yang hari lewat jalan layang. Wah, panas bener. Ya, di Mina itu ada jalan layang itu, tapi panas banget siang hari ya. Itu. Maka waktu kami dulu melontar akobanya itu, kalau nggak salah kami dulu ba'da maghrib, kalau saya dulu. Ya, habis sholat maghrib, sholatnya dijamak sama di Qashor, kemudian berangkat, pulang kalau nggak salah jam 10 malam, ya. Melontar jumroh ini ya kira-kira sekitar 4 jam ya, Mas Angdo ya, pulang pergi 4 jam ya, berangkat sama pulang 4 jam kan. Nah makanya jangan sampai tersesat pulangnya. Nah supaya tidak tersesat, banyak berdoa, ya. Jadi doa itu termasuk kunci yang sangat mahal, Bu, ya. Doa itu kunci yang sangat mahal, banyak berdoa, banyak beristighfar, ya. Ya, kalau pulangnya tersesat itu sebenarnya gampang, tinggal nanya polisi, ya. Cuma herannya polisi Arab itu nggak bisa bahasa Inggris. Tuh saya heran betul itu, maunya Arab terus, ya. Ketika ditanya bahasa Inggris, gitu. Karena yang bertugas haji itu kadang-kadang polisi-polisi yang baru pendidikan, polisi yang baru pendidikan, ya. Bukan polisi yang senior. Kalau polisi yang senior bisa bahasa Inggris lah, ya. Ya, jadi di sini melontar jumrah akobah nanti banyak berdoa. Ya, disinilah yang nanti pulang ke Indonesia mesti banyak cerita itu, ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu di sini lancar, tidak tersesat, ya. Karena kalau tersesat, ya pasti sampai juga ke tenda, cuma jauh. Ternyata saya dibawa muter-muter, ujung-ujungnya sampai 8 kilo, waduh, ya. Kalau aslinya misalnya 2 kilo PP kan 4 kilo kan, Bu, ya. 2 kilo PP kan 4 kilo. Tapi kalau sampai tersesat, ya sampai pulang juga, sampai ke tenda. Cuma jadinya pulangnya ada yang sampai sore, malam, ada yang mau subuh baru pulang gitu, ya. Nah, itu. Jadi alhamdulillah kami dulu pokoknya yang penting jamaah itu kompak. Kemudian ketua regu sama ketua rombongan harus kompak, jangan sampai pecah pendapat. Kemudian sang pemandu itu harus betul-betul kalau perlu dikasih uang baksis, ya. Dikasih uang baksis supaya dia jangan memandu kita seenaknya gitu, asal hilang gitu, jangan, ya. Supaya betul-betul memandu kita dari sejak berangkat dari Mina sampai ke Akobah, sampai pulang lagi ke Mina, ya. Dan disinilah peranan ketua kloter, ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti dapat ketua kloter yang enak, ya. Amin. Nah, jadi dari Musdalifah kemudian pulang ke Mina, ya. Sampai Mina itu mudah-mudahan masih pagi,
ya masih pagi. Kalau Bapak Ibu capek boleh tiduran, ya tiduran lah. Nunggu jadwalnya. Setelah jadwalnya jelas, oh melontar akobahnya habis zuhur, ya udah. Pagi kan nganggur, bisa untuk tiduran. Ya. Nah, kalau misalnya dari setelah melontar jumroh akobah, ini kebanyakan biasanya pulang lagi ke tenda, pulang lagi ke tenda. Yang seperti tadi saya katakan, berangkat 2 kilo, pulang 2 kilo, berarti 4 kilo. Misalnya berangkatnya 3 kilo, pulangnya 3 kilo, berarti 6 kilo. Ya, nggak apa-apa. Yang penting jangan diputar-putar keliling-keliling. Ya, apalagi suruh turun tangga, turun lift, ya, sampai ke lantai 1 jangan. Insya Allah kita kalau berangkatnya lantai 3, pulangnya juga lantai 3. Ya. Dan nanti jalannya kan agak menurun dikit, menurun. Kalau sudah dekat tenda baru landai, ya, landai. Bagus kok Bu, bagus. Ya. Nah, setelah melontar jumroh akobah, memang sebagai jamaah haji langsung tawaf ifadah, ya. Ini, ya. Ini kenapa saya taruh di ujung? Ini kan ujung Bu ya. Ini kan awalnya ini kan, ini di ujung, ya. Di ujung itu berarti bisa setelah melontar seluruh jumroh, bisa juga setelah rombongan haji pulang dari Mina menuju ke hotel, boleh juga. Udah sampai Mekah, udah sampai hotel, udah sampai Mekah ya, baru melunasi tawaf ifadah. Nah ini kebanyakan saya dan kita seperti itu, ya. Jadi terakhir aja lah tawaf ifadah. Tapi kalau jamaah haji yang lain, biasanya habis jumroh akobah langsung ke ifadah. Jadi habis jumroh akobah kemudian turun pakai lift ke lantai dasar, kemudian nyari rambu-rambu Mekah atau Ka'bah atau kiblat. Lalu itu jalan kaki ya sekitar 3 kilo 4 kilo lah. Ketemulah Ka'bah. Nah di Ka'bah itulah dia tawaf ifadah. Nah itulah saat-saat hari raya Idul Adha, ya. Nah, di Ka'bah itu ya lagi pada sholat Id. Kalau habis melontar jumroh, tapi kalau melontar jumrohnya pagi ya, melontar jumrohnya pagi, kemudian langsung terus ke Ka'bah, tawaf ifadah, itu biasanya di Ka'bah lagi sholat Id, ya, Idul Adha. Nah itu biasanya yang alami begitu orang-orang Arab lah, orang-orang Afrika. Nah kita itu nggak pernah kayaknya. Jadi tawaf ifadah ini tentatif itu artinya bisa kapan saja, ya, bisa setelah akobah, bisa saat-saat mabit di Mina. Mabit itu kan malam, ya, mabit malam, siangnya kan melontar, ya, bisa juga. Nah yang paling aman daripada kita sakit, capek, lelah, antuk, yang paling aman tawaf ifadah terakhir saja, terakhir, ya. Nah, setelah jumroh akobah selesai, berarti kita mencukur rambut, ya. Kemudian memotong kambing. Ini kambing wajib ya, dam wajib. Jadi dam di sini bukan dam karena kita melakukan kesalahan, bukan, ya. Bukan dam hukuman. Semua haji yang tamattu wajib memotong dam, ya. Hanya haji-haji tertentu yang tidak wajib potong dam. Tapi kalau yang kita kan tamattu itu dia potong dam, ya. Nah, setelah jumroh akobah melontar, kemudian kita cukur. Berarti kita sudah tahallul 1, ya, sudah tahallul 1. Tahallul kecil, tahallul 1, ya. Tahallul kecil, tahallul berarti kain ihramnya sudah boleh dibuka. Sudah boleh dilepas untuk disimpan selama-lamanya, ya. Jadi setelah lontar jumroh akobah, kemudian cukur ya, kudul ya, botak Pak ya, botak ini botak. Nah, untuk memotong dam ini itu mungkin cukup perwakilan saja, ya, cukup perwakilan dari ketua regu atau ketua rombongan yang ikut menyaksikan pemotongan, ya. Karena kalau semuanya nggak mungkin. Pertama nggak mungkin, ya kondisinya ya, tempat pemotongannya itu kan di tempat jagal ya, tempat jagal.
dekat pasar kambing, pasar hewan lah ya, pasar hewan. Itu lumayan jauh Bu. Kita jalan kaki dulu dari tenda, jalan kaki kira-kira sejam atau 45 menit lah, baru ketemu jalan raya. Ketemu jalan raya, nyarter taksi. Nah, baru kita ke tempat jagal ya. Dan itu nggak mungkin lah, ibu-ibu nggak mungkin. Jadi diwakili oleh bapak-bapak, dan bapak-bapak pun nggak mungkin semuanya Pak, nggak mungkin. Diwakili oleh ketua regu atau ketua rombongan untuk melihat proses pemotongan jam ya. Nah, pemotongan jam ini rawan. Kenapa saya katakan rawan? Karena kadang suka ada semacam, ya boleh dikatakan penipuan, atau kalau bukan penipuan mungkin sesuatu yang meragukan ya. Ini kambing saya udah dipotong belum ya, fotonya nggak ada, videonya nggak ada, jadi kita ragu-ragu ya. Atau makanya untuk itu nanti kita harus punya kepastian, dan insya Allah kawan-kawan kita di Muhammadiyah Saudi Arabia ya, adik-adik kita, pengurus Muhammadiyah cabang Arab Saudi ya, di sana nanti insya Allah akan membantu kita mencarikan kambing sekaligus untuk memotongnya dan juga untuk memvideokan ya. Yang saya sedihkan yang tahun lalu itu nggak ada videonya ya. Kalau yang saya dulu 2016 ada videonya, jadi setiap kambing divideokan. Dam atas nama Insinyur Muhammad Nurdin, dam atas nama Hafiz, dam atas nama masing-masing divideokan. Jadi videonya itu banyak ya. Itu waktu kami dulu 2016. Yang kemarin kita agak sedikit kurang puas ya. Nah, mudah-mudahan tahun ibu pas zaman ibu ini ya, insya Allah nanti saya sambungkan dengan kawan-kawan kita yang memang tinggal di sana, yaitu cabang Muhammadiyah, pengurus Muhammadiyah cabang Saudi ya. Bajunya nanti batiknya hijau ya. Nanti saya tunjukkan baju batiknya, kapan-kapan saya bawalah. Kapan-kapan saya bawa. Oh kayak gitu ya, ya. Boleh buka di Google, ada, boleh buka di Google, YouTube ya. Boleh buka di YouTube ya. Pengurus Muhammadiyah cabang Saudi ya. Nanti ada di YouTube ada. Ya insya Allah nanti kita kontak dengan mereka ya, kita kontak mereka. Yang sudah pasti rutin kontak dengan mereka adalah KBU Muhammadiyah Lampung Tengah Bandar Jaya ya. Itu udah pasti connect sama mereka. Nanti kita menginduk ya, kita menginduk dengan KBIHU Muhammadiyah Lampung Tengah Bandar Jaya. Pokoknya pusatnya Bandar Jaya ya, pusatnya Bandar Jaya. Saya sudah ke kantornya, udah ketemu orangnya, dan sudah salaman. Beres Pak Nurdin. Nah, pokoknya nanti jamaah Pak Nurdin serahkan nama-namanya kepada saya ya. Jadi itu untuk segala macam, untuk dam sama untuk bisa mengantar hari pertama lah di Tanah Suci. Jadi di Musdalifah jelas ya, jangan keluar sebelum jam tengah malam ya. Kalau kita keluarnya setelah setengah malam, mulai dari jam 12:30 lah. Nah, ini juga nunggunya bisa 2 jam, bisa 3 jam. Nah, saking lamanya nunggu, tahu-tahu udah subuh. Allahu Akbar, wah subuh. Ya udah, sholat subuh dulu lah, sholat subuh dulu. Ya. Kalau ditanya haji sama sholat penting mana? Ya penting sholat. Ya, jadi jangan sampai orang haji gak sholat. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sholat dulu. Gak mungkin nanti, berhubung rombongan Lampung sholat dulu, tinggal nggak dikasih bis, gak mungkin, nggak. Ya, yakinlah ya, jadi sholat dulu. Jadi walaupun kita prakteknya keluar itu 1:30, 1:30, 1:30, 1:30, ya itu kadang-kadang jam 4 kita udah nunggu 3 jam, bisa belum datang.
Atau bisa datang tapi yang diangkut kan dikit Bu, ya, karena bisnya lambat. Kenapa bisa lambat? Karena jalanan macet. Macet Pak, yang jalan kaki kan banyak Pak. Bapak Ibu harus sadar bahwa yang jalan kaki semasa haji ini dari sini ke sini ini, dari sini ke sini ini yang jalan kaki banyak yang jalan kaki. Nah otomatis kan mengganggu bis juga kan, karena jalannya rapat oleh manusia. Nah itu, jadi yang bikin lambat itu karena jalannya macet, jumlah bisnya sedikit, jamaah yang mau diangkut jutaan. Nah, maka harus sabar. Jadi pahala haji itu ya disabar itulah. Tidak ngomel-ngomel, tidak gerutu. Kok kayak gini ya? Jangan ya. Pokoknya itulah ujiannya orang haji ya. Per detik, per menit, per jam nikmati. Apa yang terjadi nikmati ya. Karena pahalanya udah pasti ya. Haji mabrur pahalanya surga, udah pasti. Jadi sekali lagi di sini antri ya. Dari sini ke sini juga antri ya. Antri bis ya. Nah, kemudian di sininya kita jalan kaki ya. Sekali lagi yang sakit melontar jumroh bisa diwakilkan. Yang sakit loh ya. Yang sakit bisa diwakilkan. Diwakilkan suaminya, diwakilkan ketua regu, diwakilkan ketua rombongan ya. Waktu Pak Musal ngisi, Pak Hafiz datang nggak? Oh enggak ya. Oke. Jadi ini setelah melontar jumroh akobah itu berarti cuma satu Bu ya. Ya makanya dikasih nama jumroh apa? Akobah ya. Itu cuma satu. Dan ini pagi tanggal 10. Nah kalau yang di sini kan seluruh jumroh, melontar seluruh jumroh. Kalau seluruh jumroh berarti tiga-tiganya ya. Jumroh satu namanya ula, jumlah ula. Kemudian jumroh yang tengah-tengah namanya wusto. Wusto itu tengah-tengah. Kemudian yang paling ujung akobah. Akobah itu paling ujung. Ya, paling ujung. Nah, yang itu yang ini, melontar seluruh jumroh. Satu jumroh 7 kerikil kan? 7 kerikil. Jadi kalau jumrohnya ada 3, berarti 3 kali 7 21, berarti sehari 21. Sehari 21. Kalau kita 3 hari berarti 21 kali 3, 63 ya. Nah, jadi habis syukur gundul, kemudian berarti kita sudah tahallul kecil atau tahallul 1 ya. Baju ihram sudah boleh dilepas sekali dengan baju biasa ya. Jadi selama melontar jumroh ini Pak, melontar seluruh jumroh ini pakai baju biasa Pak, pakai baju biasa. Nggak pakai ihram lagi, nggak, kan udah dilepas ini. Udah botak ya, udah akobah, yang penting udah akobah lah, udah akobah. Dan kalau sudah sampai jumroh akobah, nggak ada talbiyah. Tidak ada lagi labbaik Allah, tidak ada lagi. Kalau sudah ketemu jumroh, maka kalimat talbiyah sudah stop. Ya. Dan disinilah hari raya Idul Adha, maka selama perjalanan pulang nanti kita disunahkan untuk takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi pulang dari melontar itu jangan diem kayak batu itu. Jangan. Mulutnya berkomat-kamit. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu orang Indonesia. Kalau orang Arab takbirannya melengking Bu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ya. Itu bedanya takbirannya orang Indonesia. Kalau orang Indonesia lagunya datar, ya. Kalau orang Arab lagunya melengking, ya. Jadi sebagai ganti daripada talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, itu udah stop Pak. Setelah melihat jumroh itu udah stop, nggak ada lagi talbiyah, ya. Nah gantinya adalah
takbiran, ya takbiran. Ya selama di Mina ini takbiran terus ini, selama di Mina ini. Selama mabit di Mina melontar jumroh ini udah takbiran terus ya. Nah, jadi setelah memotong dam, maka hari-hari di Mina ini kan diisi dengan melontar jumroh ya. Malamnya mabit, malam harinya mabit, menginap di Mina, siang harinya atau paginya melontar jumroh ya. Nah, kalau bermalamnya 3 malam, melontar jumrohnya seluruh jumrohnya itu 3 hari, maka kita namanya nafar sani ya, nafar sani. Kalau bermalamnya hanya 2 malam, kemudian melontar jumrohnya hanya 2 hari, namanya nafar awal ya. Jadi nafar awal itu boleh untuk orang yang terburu-buru ya, misalnya presiden atau menteri atau direktur PLN. Saya ini harus cepat-cepat pulang nih ke Indonesia. Saya nggak mau nafar sani lah, saya nafar awal aja. Silakan. Ya, untuk yang terburu-buru mengambil nafar awal, di sini 2 hari, di sini 2 hari. Habis itu, nah biasanya tawaf ifadohnya ya di sini. Habis melontar jumroh langsung tawaf ifadoh. Jadi habis ini langsung bisa ke hotel, langsung bisa pulang ke Indonesia. Ya. Jadi bagi yang terburu-buru, silakan ngambil nafar awal. Di sini 2 hari, di sini 2 hari. Ya. Menginapnya 2 malam. Tapi kalau yang saya datang jauh-jauh, memang saya mau menikmati haji, ya berarti 3 hari aja Pak. Ya, itu nafar sani. Menginapnya malam ke-11 ya Pak ya, malam ke-12, malam ke-13, 3 malam. Ya, berarti ini melontarnya ya di tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 ya. Melontar seluruh jumroh ya. Sama, perjalanannya sama dari tenda ke sini dengan dari tenda ke sini sama. Karena ini kan bedanya ini seluruh, ini kan akobah saja kan bedanya. Ya. Jadi berarti selama 1, ini 1 Pak ya, di sini 1, di sini 3. Berarti 4 kali kita pulang pergi ke Jamarot. Nah, kalau kaki nggak kuat, waduh, ya. Sekali lagi yang sakit boleh diwakilkan, yang sehat jalan. Ya. Pokoknya yang jadi memori itu yang pertama aja. Karena pertama kan namanya baru Pak, pengalaman baru kan seumur hidup. Tapi nanti kalau yang hari kedua, hari ketiga, hari keempat itu enak sendirian juga enak. Ya, oh saya udah tahu jalannya, itu lurus ke sana, habis itu ini ada perapatan ke kiri, habis itu dia ketemu terowongan, sudah hafal. Ya, untuk yang hari kedua, hari ketiga. Ya. Tapi meskipun sudah hafal, kita jangan sendiri, rombongan. Ya, rombongan. Nah, kemudian tawaf ifadah sebagai rukun haji yang terakhir. Tawaf ifadah, cara melakukannya sama dengan cara umroh. Ya, hanya saja tidak ada itiba karena memang pakai baju biasa kan, pakai baju biasa. Tidak ada itiba. Itiba itu maksudnya gini, yang ketiaknya yang ya pokoknya nggak pakai ihram lah, nggak pakai ihram, ya nggak pakai ihram. Tapi kalau terpaksa pakai ihram karena pengen di depan Ka'bah, ya berarti itu niatkan saja untuk sekedar menutup baju lah, sekedar menutup kulit lah. Ya, karena untuk tawaf ifadah ini tidak ada kewajiban memakai kain ihram, nggak ada. Ya. Jadi tawaf ifadah ini caranya sama dengan umroh, sama tawaf sa'i. Ya, persis sama dengan umroh. Ya ini. Nah, kalau tawaf ifadah sudah ditunaikan, berarti sudah lunas segala-galanya. Sehingga hubungan suami istri juga sudah halal, boleh. Kalau belum tawaf ifadah, jangan coba-coba, ya. Jadi yang tahlul kecil itu di sini hanya membebaskan dari larangan-larangan ihram yang selain itu. Ya, misalnya tutup kepala sudah boleh, ya itu kan larangan ihram itu, tutup kepala, larangan ihram. Nah, ketika sudah tahlul kecil, tutup kepala boleh, ya. Kemudian wangi-wangian boleh, ya. Kemudian larangan-larangan ihram yang lain boleh. Pokoknya yang belum boleh hanya satu, yaitu hubungan suami istri. Nah, hubungan suami istri itu baru boleh setelah yang ini lunas, ya. Nah, kira-kira
sampai di sini, kemudian nanti pulang ke hotel kan, pulang hotel. Nah pulang ini dilakukannya setelah pulang ke hotel, ya. Ini dilakukannya setelah pulang ke hotel ini, ya. Nah kalau kemarin sudah saya terangkan, kalau nafar awal itu macet total, nggak bisa lewat, ya. Karena kalau nafar awal itu dia meninggalkan Mina harus sebelum maghrib, ya. Kalau dia keluar dari Mina kemudian baru di tengah baru jalan 10 menit atau sudah azan maghrib, sementara dia masih di areal Mina, maka nggak boleh diteruskan ke hotel, nggak boleh, harus balik lagi. Ayo balik, nginap lagi semalam, ya. Jadi kalau mau nafar awal itu harus betul-betul positif, bisa keluar plus, bisa keluar ke Mina sebelum maghrib, ya, sebelum maghrib. Ya. Kalau saking macetnya juga, misalnya macet 5 jam. Ini kok masih di Mina ini, ya. Tahu-tahu azan maghrib, itu nggak boleh diterusin, nggak boleh. Harus balik. Dan daripada balik begitu, mendingan sekaligus saja nafar sani, ya. Nah, ketika nafar sani nanti pulangnya lancar dan lengang, anti macet, ya, anti macet, ya. Maka jamaah Namiroh nafar sani, ya. Nah, nanti setelah itu kita nanti siap-siap ke Madinah, ya. Kalau ini gelombang 2 berarti kan Madinahnya terakhir, ya. Tapi kalau ibu gelombang 1 berarti nggak ke Madinah lagi kan, tinggal langsung memenuhi koper dengan berbagai macam oleh-oleh, ya. Kemudian ditimbang kopernya. Nah pas penimbangan koper itu biasanya nanti kita beli timbangan, Bu. Timbangannya timbangan per, ya. Ya gedenya segini lah. Gedenya segini. Ini per, ya, per biasa, per, ya. Itu nanti beli di Arab 15 real apa berapa real, lupa saya. Nah, yang timbangannya itu ya sekali pakai, habis itu biasanya nanti pada lepas, ya. Untuk nimbang koper supaya kopernya itu jangan overload, ya. Kalau kopernya overload nanti ditolak sama Garuda atau sama pesawat Saudi, ya, Saudi Arabia, Saudi Airlines, ya. Pokoknya kalau sudah tawaf ifadah sudah aman, ya. Tinggal memenuhi koper. Suami istri yang pengantin baru silakan cari kamar barokah, bayar tapi ya Pak, ya, bayar. Kecuali kalau kita punya hubungan khusus dengan resepsionis itu bisa gratis, ya. Pak, di atas ada kamar nganggur nggak? Ada, saya pakai ya. Iya, itu bisa gratis itu. Kamar nganggur. Tapi biasanya tingkat ujung sekali, udah dekat atap itu, ya. Kan hotelnya kan sampai lantai berapa itu? Ada lantai 17, ada lantai paling ujung itu biasanya kosong. Oke, ya, jadi kalau sudah tawaf ifadah udah aman semuanya, tinggal persiapan urusan pulang sama menjaga akhlak dan perilaku kita, ya. Kita sudah haji, ya, jangan sampai perilaku kita masih kayak dulu-dulu, ya. Masih cengengesan, masih buka aurat, masih bebas pergaulan laki-laki perempuan. Nah, itu nanti haji kita rusak, ya. Jadi tolong habis tawaf ifadah ini kita harus lebih takut kepada Allah, lebih hati-hati, lebih banyak bertobat, lebih banyak menangis, ya. Saya kira untuk hari ini cukup. Silakan kalau ada tanya jawab, silakan. Ya, Bu. Yang pertama yang ingin ditanya, waktu sholat kita waktu tarbiyah sama dari Pak, ya? Ya. Itu kita sholatnya jamaah atau sendiri? Iya. Terus? Yang kedua, tadi Ustaz ngomong di Musdalifah itu kita tidurnya kan memakai tikar. Ya. Kita bawa tikarnya dari Indonesia sama di mana? Iya. Jadi ini banyak nih. Terus saja. Melempar jumroh akobah atau yang lainnya itu nanti ngambil apanya di mana? Kerikil. Iya. Kemudian memotong dam dan kambing. Itu kan nanti kita bayar. Yeah. Kalau tarbiyah kita bayar, memotong dam kita bayar. Uangnya pakai real. Kita harus siapkan dari sini. Jadi
tolong dikasih tahu kira-kira berapa kami menyiapkan uang untuk dikasih perluan yang wajib itu Ustaz. Baik, pertanyaan sangat bagus dari Ibu. Yang terakhir saja. Yang terakhir yaitu masalah uang ya. Jadi uang itu nanti kan kita akan terima dari negara, dari pemerintah itu sekitar 750 real ya, dan itu akan dibagikan di asrama haji ya Mas Ando ya. Asrama haji. Jadi di asrama haji itu nanti kita dikasih macam-macam lah, dikasih buku kesehatan, dikasih gelang ya, gelangnya dipakai Bu ya. Gelang itu jangan sekali-kali gelang itu dilepas, karena di gelang itu nanti ada identitas kita. Ada gambar merah putih, berarti Indonesia. Ada gambar Garuda, ya. Kemudian ada nomor paspor. Ada nomor paspor itu di gelang. Nomor paspor kita ada. Ada nama kita dan ada nama embarkasi, ya. Berhubung kita embarkasinya ikut Jakarta, berarti nanti embarkasinya namanya JKG, ya. JKG, ya. Karena Lampung belum bisa jadi embarkasi sendiri, ya. Bandara Lampung belum sah untuk didarati pesawat berbadan lebar, maka Lampung belum bisa menjadi embarkasi, sehingga kita masih nebeng dengan Jakarta. Jadi gelang jangan sampai lepas. Mau mandi, mau buang air kecil, mau buang air besar, gelang jangan sampai dilepas. Karena gelang itu sama dengan paspor, nyawa kita, ya, nyawa kita. Kemudian yang kedua, kita nanti di asrama haji terima uang. Ya, zaman saya dulu haji 2007, 2016 juga kayaknya masih ya, Mas Ando. Masih 1.500 real ya, masih. Hanya 3 tahun terakhir inilah pemerintah mengurangi living cost. Cost itu artinya biaya, living itu hidup, living cost biaya hidup. Jadi pemerintah ngasih uang ke kita, yang itu juga uang kita juga sebenarnya. Sudah berwujud real bukan rupiah. Itu kalau zaman dulu itu 1.500. Tapi 2 tahun terakhir ini memang ngasihnya hanya 750 real. Jadi separohnya, ya. Nah, kemudian ada yang bisik-bisik, iya Pak, soalnya haji yang sekarang dikasih makan 3 kali. Kalau zaman bapak dulu kan dikasih makannya 2 kali kan? Iya juga sih. Dikasih makannya hanya 2 kali saya dulu, yaitu makan siang sama makan malam. Pagi itu ceker-ceker sendiri pagi itu. Pagi ceker-ceker sendiri, ketemu orang Madura yang duduk di bawah jualan kaki lima lah. Kaki lima ada bakwan, ada tempe, ada tahu, ada macam-macam ya, harganya 1 real itu. Ya, jadi pokoknya ibu nanti terima 750 real. Nah, 750 real itu nanti langsung uang itu diserahkan kepada ketua regu dan ketua rombongan, nanti dikoordinir. Ya, nanti ketua regu dan ketua rombongan itu harus ada bendahara, Mas. Harus ada bendahara yang mencatat uang-uang ibu-ibu semuanya, ya. Jadi uang yang 750 real itu langsung kita kasihkan. Langsung dikumpulkan di asrama haji itu ke ketua regu atau bendahara ketua rombongan. Nah, untuk apa uang 750 real itu? Pertama, untuk beli kambing, ya, beli kambing. Beli kambing itu sekitar 600 real, ya. Mudah-mudahan tahun ini nggak naik, ya, 600 real. Kalaupun naik ya naik 50 lah, 650 real. Dan dari harga kambing yang 600 real itu, kalau kita tidak hati-hati, zaman kami dulu tahun 2007 ada yang lewat calo katanya kambing bisa dapat 200 real, kemudian nanti dikasih hadiah city tour. City tour itu piknik gratis. Nah, itu ternyata penipuan, ya. Jadi agennya itu naik ke hotel, masuk ke kamar-kamar, ketemu ketua regu, mana ketua regunya, dan menawarkan jasa itu. Itu penipuan, ya. Jadi ternyata di Tanah Suci juga ada penipu, Pak, ada penipu. Nah, makanya nanti ini semuanya dikoordinir oleh kita. Kemudian nanti kita akan diurus di sananya, kita akan diurus oleh kawan-kawan kita dari PCIM, ya, pengurus cabang Muhammadiyah Saudi, ya. Jadi Muhammadiyah cabang Saudi Arabia.
Jadi 750 itu diantaranya satu untuk beli kambing, ya. Kemudian yang kedua untuk uang baksis. Uang baksis itu uang penyemangat supir. Karena kita nanti dari Bandara King Abdul Aziz ke Mekah kan naik bis. Kemudian misalnya kita dari Madinah ke Mekah naik bis. Nah, semua bis itu supirnya itu supir orang asing semua. Orang asing. Ada orang Mesir, ada orang Yaman, ada orang Indonesia, ada orang Bangladesh, ada orang India, macam-macam supirnya. Nah, mereka itu perlu karena mereka gajinya juga nggak besar-besar banget, Bu. Gajinya kecil dari Saudi. Nah, mereka perlu uang penyemangat. Nah, kalau kita kasih uang baksis, nanti mobilnya digas itu. Digas, ngebut. Bus, gitu ya. Tapi kalau kita nggak ngasih uang baksis, itu gasnya, injek gas itu pelan, betul. Sehingga entah nyampainya kapan nggak tahu, ya. Nah, gitu. Terus selain itu, Mas Ado, selain untuk kambing, untuk baksis, untuk apa lagi? Beda lagi. Tarwiyah kita mengeluarkan kantong sendiri. Nggak cukup, kalau untuk tarwiyah nggak cukup. Ya paling untuk itu ya, operasional ya. Ya, paling misalnya untuk operasional itu misalnya ketua regu atau kerombongan mau ngambil paspor kan. Ya karena ketika kita haji, Bu, paspornya nanti dikumpul. Paspor dikumpul, ditahan oleh orang Saudi. Jadi paspor itu nggak di tangan kita. Jadi ketika kita di Saudi, paspornya dikumpulin, ditahan oleh orang Saudi, disimpan di suatu tempat. Nah, nanti ketika hampir pulang, paspornya mau diambil lagi. Nah, pas mau ngambil, siapa yang mau ngambil? Ya orang ngambil ya orang kita. Orang kita nyewa taksi. Nyewa taksi kan pakai uang. Nah, pakai uang itu tadi. Jadi sisanya adalah untuk operasional, ya. Jadi itu untuk operasional kita, termasuk untuk beli timbangan tadi, timbangan apa? Timbangan yang per, ya. Itu pakai uang itu. Kemudian pokoknya untuk operasional inilah, untuk operasional kawan-kawan aja. Nanti sisanya, kalau ada sisa dibagi, kalau nggak ada ya minta lagi kalau nggak ada. Biasanya sih kadang-kadang sisa ini ada sisa 20 rel gimana? Udah kita sedekahkan aja ke cleaning service di hotel. Ya kadang kita sedekahkan ke cleaning service di hotel, kadang kita sedekahkan ke tukang sapu yang di Masjidil Haram, ya. Di Masjidil Haram itu kan ada tukang pel.